Saya akan bercerita tentang Nusaybah bintu Ka'ab. Nusaybah bintu Ka'ab yang mendapat julukan orang yang dinanti arwahnya oleh para malaikat. Jadi dia hidup, itu malaikat sudah menunggu untuk menyambut arwahnya. Apa yang istimewa dari Nusaybah binti Ka'ab? Nusaybah binti Ka'ab tepatnya ketika peperangan Uhud. Beliau istrinya, suaminya namanya Sa'id. Satu malam Nusaybah binti Ka'ab ini mendengar suara gaduh yang mengarah kepada bukit Uhud. Di tengah malam dia membangunkan suaminya seraya mengatakan, "Wahai suamiku, tidakkah engkau bangun?" Itu pun dia lakukan dengan lembut sekali karena takut mengganggu suaminya yang baru istirahat. Dia bangunkan, dia katakan, "Wahai suamiku, tidakkah kau mendengar suara gemuruh?" Katanya, "Saya tidak mendengar." Perhatikan dengan baik. Kata, "Iya, saya kira suara ini mengarah ke bukit Uhud. Mungkin peperangan Uhud segera akan dimulai. Tidakkah engkau berangkat, wahai suamiku?" Karena ini sahabat Sa'id ini adalah sahabat yang luar biasa juga, maka dia dengan semangat pun bangun. Dia mengatakan, "Saya sungguh menyesal. Kenapa seruan jihad itu yang mendengar adalah istri saya, bukan saya. Semestinya saya yang pertama kali harus mendengar." Maka beliau pun walaupun masih menahan rasa ngantuk, beliau lawan dan beliau berganti baju perang. Kemudian Nusaybah binti Ka'ab pun mengambil pedangnya. Saya mengatakan, "Wahai suamiku, bawa pedang ini dan jangan kembali kalau kamu tidak menang." Masya Allah. Jangan kembali kalau kamu tidak menang. Ini Masya Allah. Di mana-mana ini seorang wanita kalau istrinya mau amal soleh ini kadang ngerecoki. Nah ini luar biasa. Maka Nusaybah binti Ka'ab ini figur wanita yang patut kita contoh. Ya, suami pun tersenyum, suaminya pun tersenyum, kemudian dia berangkat. Ternyata benar, suara gemuruh itu adalah suara pacukan kuda yang mengarah ke bukit Uhud. Maka si Sa'id, suaminya Nusaybah ini pun bergabung kepada pasukan Rasul. Ketika terjadi peperangan, ya, peperangan berkecamuk, ya, maka beliau pun menjadi orang yang luar biasa melawan orang-orang musyrik. Apa boleh buat? Karena jumlah yang tidak berbanding, maka suaminya Nusaybah binti Ka'ab yaitu Sa'id, ya, pun terbunuh di medan perang. Rasul mengutus utusan untuk memberitakan kepada Nusaybah. Maka berangkatlah seorang sahabat memberitakan wafatnya Sa'id, suami Nusaybah binti Ka'ab. Katanya, "Wahai Nusaybah, ada kabar gembira bahwa suamimu syahid di medan perang." Nusaybah pun hanya terdiam. Dia bukan masalah apa. Dia hanya berpikir, peperangan belum selesai, tapi suamiku sudah meninggal. Maka dia melirik nama anaknya yang paling dewasa, yaitu Amr. Katanya, "Wahai Amr, kamu adalah anakku yang paling besar. Tidakkah engkau menyusul ayahmu? Tidakkah engkau membela Rasulmu? Tidakkah engkau memperjuangkan agamamu?" Maka Amr pun punya sifat yang tidak jauh dari orang tuanya. Dia pun segera menyandangkan pedangnya, kemudian berangkat berkuda, ya, atas izin ibunya menuju ke bukit Uhud. Begitu perangan terjadi juga, si Amr ini pun ikut berperang, maka Amr pun tumbang yang akhirnya meninggal. Ya. Kemudian Rasul pun mengutus seorang sahabat untuk memberitakan kepada Nusaybah bahwa putranya yang pertama Amr pun meninggal di medan jihad. Nusaybah menangis. Ya. Kemudian ditanya oleh anaknya yang kecil, yaitu Sa'ad, "Wahai ibu, apakah engkau sedih dengan meninggalnya kakak dan ayah?" "Bukan itu, wahai anakku. Saya sedih hanya berpikir, apa yang saya bisa bantu untuk Rasulku?"
Apa yang saya bisa bantu untuk perjuangan perang, jihad, untuk agamaku? Sedang aku sudah gak punya apa-apa melainkan engkau, anakku yang masih kecil, yang baru berusia 12 tahun. Kata Sa'ad, wahai ibu, jangan kau remehkan aku. Aku pun berani berangkat seperti ayah dan seperti kakakku. Kata Nusaibah, katakan, benarkah itu wahai anakku? Iya, kamu gak usah ragu, kalau kamu izinkan saya sekarang berangkat. Maka anak ini pun berangkat perang atas izin Nusaibah. Di tengah peperangan Rasul pun tersenyum. Karena apa? Dia mengatakan, memperkenalkan, Sa'ad ini memperkenalkan diri pada Rasul. Ya Rasulullah, saya ini Sa'ad. Sa'ad anaknya Sa'id, putranya Nusaibah binti Ka'ab. Saya datang ke sini akan menggantikan ayah saya, akan menggantikan kakak saya yang gugur di medan perang. Dan saya harap engkau terima saya, wahai Rasulullah. Rasul pun tersenyum. Ternyata anak ini memang kepalang nekatnya. Di usia yang masih kecil, tapi mungkin perasaan yang carut-marut antara pengen membantu agama Islam, pengen membantu Rasulullah, ya dendam karena ayahnya meninggal, kakaknya terbunuh juga, mungkin perasaannya, sehingga dia pun menjadi singa yang ganas, berangkat ke medan perang dan dia habiskan orang-orang musyrik. Namun lagi-lagi Allah berkehendak lain. Saat anak kedua dari Nusaibah binti Ka'ab pun tumbang, meninggal. Sehingga dikabarkan kembali kepada Nusaibah binti Ka'ab bahwa anakmu yang terakhir pun mati di medan perang. Maka dia mengatakan, kalau kamu mengizinkan, kalau Rasul mengizinkan, maka saya sekarang akan berangkat ke medan perang. Saya akan ikut perang. Kemudian dia datang, Nusaibah datang kepada Rasul. Ya, saya mengatakan, ya Rasulullah, izinkan saya untuk masuk ke medan perang. Kata Rasulullah SAW, wahai Nusaibah, cukuplah kamu merawat orang-orang yang sakit, memberi obat pada orang-orang yang membutuhkan. Kamu cukup mengurusi logistik, tidak perlu kamu mengangkat pedang. Kata Nusaibah, kalau itu yang kau inginkan, saya akan mengikuti perintahmu, wahai Rasul. Yang penting saya pengen membantumu. Saya pengen membantu, saya membela Rasul. Saya pengen membela Islam. Maka Nusaibah pun menjadi salah satu wanita yang berperan untuk membantu orang-orang yang luka, mengurusi logistik peperangan dan seterusnya. Sampai suatu hari, saudara sekalian, Nusaibah binti Ka'ab, ya, ketika beliau mengevakuasi para sahabat yang terluka, mereka melihat ada sahabat Nabi yang tertebas kepalanya oleh orang-orang musyrik. Tidak cukup itu, kegeraman Nusaibah ketika beliau melihat Rasulullah SAW jatuh dari kudanya, yang menjadikan terpanah itu ya, terus kena giginya rusak itu, rompal. Nah, itu Nusaibah menjadi tersayat. Maka beliau pun tutup mukanya, kemudian berkuda dan masuk ke medan perang, membantu para sahabat berperang melawan orang-orang musyrik. Luar biasa. Ternyata di luar yang dipikirkan oleh para sahabat, Nusaibah mampu memenggal ratusan orang-orang musyrik, ya, di medan perang. Tapi namanya wanita banyak keterbatasan. Akhirnya lengan Nusaibah pun ditebas dari belakang dan patah. Ya, pada posisi lemah seperti ini memudahkan orang untuk menebas Nusaibah, dan akhirnya Nusaibah binti Ka'ab pun gugur di medan perang. Ya. Nah, saudara sekalian dimuliakan Allah, ada sebuah peristiwa yang istimewa ketika itu, di mana sahabat ketika mengevakuasi, ya, mereka mengangkat semua jasad, maka ketika melihat satu jasad yang beda, ini laki-laki atau perempuan, maka para sahabat pun agak ragu ketika diangkat. Kemudian ada yang mengatakan itu Nusaibah. Maka ketika dibuka, benar, ternyata Nusaibah. Dan Rasulullah SAW dan para sahabat ketika itu melihat ke langit, langit mendadak menjadi gelap, menjadi hitam. Para sahabat pun bertanya, ya Rasulullah, ada apa ini, katanya? Kenapa langit mendadak menjadi hitam?
Jawabnya apa? Ribuan malaikat sudah menunggu Nusaibah. Ya. Ribuan malaikat sudah menunggu arwah Nusaibah untuk dibawa ke lain. Masya Allah. Makanya Nusaibah ini mendapat julukan orang arwah yang dinanti para malaikat.